Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Talita Kanahaya dengan NIM 24031111400. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai visualisasi data menggunakan data diskrit. Di era digital saat ini, data menjadi hal penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Data dalam statistika itu dibedakan menjadi dua, yaitu data kontinu dan data diskrit. Di mana data diskrit ini berupa bilangan bulat seperti jumlah penjualan. Visualisasi data seperti diagram garis atau line chart digunakan untuk menganalisis pola dan tren. Meskipun umumnya untuk data kontinu, line chart ini juga dapat digunakan untuk data diskrit yang berurutan seperti penjualan bulanan. Selanjutnya kita masuk pada tinjauan pustaka. Yang pertama yang akan saya bahas adalah data diskrit, di mana data diskrit ini adalah data hasil perhitungan yang berupa bilangan bulat dan tidak bersifat kontinu. Data ini tidak dapat mengambil nilai di antara dua angka. Biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah suatu kejadian, seperti jumlah siswa, pasien, atau transaksi, sehingga memudahkan dalam menggambarkan frekuensi suatu peristiwa. Yang kedua yaitu visualisasi data, di mana visualisasi data ini adalah penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram agar lebih mudah dipahami. Dengan visualisasi data, pola pola, tren dan hubungan data itu dapat terlihat dengan lebih jelas. Visualisasi yang baik harus menyampaikan informasi secara akurat dan tidak menimbulkan kesalahan pada interpretasi. Nah, yang terakhir yaitu line chart atau diagram garis. Di mana diagram garis ini digunakan untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Grafik ini dibuat dengan menghubungkan titik-titik data sehingga membentuk garis. Diagram garis ini efektif untuk melihat tren naik atau turun serta mempermudah analisis perubahan data secara berurutan. Selanjutnya, kita masuk pada inti dari video ini adalah pembahasan, di mana data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data penjualan bulanan selama 1 tahun, yaitu bulan Januari hingga Desember. Data ini termasuk dalam data diskrit, karena nilai yang diperoleh itu merupakan hasil pencatatan pada periode tertentu dan tidak bersifat kontinu. Nah, kita lihat pada slide selanjutnya adalah data eh, yang saya gunakan. Nah, dapat teman-teman lihat, di sini adalah data yang saya gunakan dalam penelitian ini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini saya menggunakan visualisasi menggunakan line chart, di mana dalam grafik line chart ini sumbu X itu menunjukkan periode waktu, sumbu Y menunjukkan jumlah penjualan, titik-titik Y atau marker itu mempresentasikan data diskrit, dan garis menghubungkan titik itu untuk menunjukkan trennya. Nah, hasil dari analisis data tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu rata-rata penjualan. Rata-rata penjualan selama 1 tahun adalah sekitar 166,67 yang menunjukkan bahwa secara umum penjualan berada pada kisaran menengah. Yang kedua yaitu nilai maksimum dan minimum. Penjualan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan jumlah sebesar 220, sedangkan penjualan terendah terjadi pada bulan Januari dengan jumlah sebesar 120. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penjualan secara signifikan dari awal hingga akhir, meskipun pada beberapa bulan tertentu terdapat fluktuasi dalam jumlah penjualan. Yang ketiga itu tren penjualan secara keseluruhan, data menunjukkan tren meningkat, di mana penjualan cenderung bertambah dari awal hingga akhir tahun. Nah, yang keempat adalah fluktual penjualan. Terdapat beberapa penurunan dalam data tersebut, yaitu pada Maret ke April dari 150 menjadi 140. Kemudian juga dari Agustus ke September dari 175 menjadi 165. Nah, fluktual ini menunjukkan bahwa data tidak sepenuhnya stabil. Kemudian yang kelima adalah peningkatan signifikansi, di mana kenaikan paling mencolok terjadi pada September ke Oktober, kemudian November ke Desember. Nah, hal ini mengidentifikasi adanya lonjakan permintaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa penjualan menunjukkan perkembangan yang dinamis sepanjang tahun, dengan tren umum yang cenderung meningkat, sehingga mengindikasikan pertumbuhan positif meskipun terdapat fluktuasi. Nah, seperti penurunan pada April ke September
Hal tersebut masih wajar dan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor permintaan pasar atau strategi pemasaran. Peningkatan signifikan di akhir tahun menunjukkan adanya pola musiman dengan permintaan yang lebih tinggi. Dari sisi visualisasi, penggunaan line chart sudah tepat karena efektif dalam menampilkan tren dan perubahan data dari waktu ke waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabarakatuh.